selain masjid dengan secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, Bapak Ibu, para pecinta Syiar Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu setia mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini saya ingin membahas satu hal di mana saya membaca di sebuah artikel di suarabanten.id. Di situ ditulis tolak pembangunan gereja di Cilegon. Masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Ini berita yang sangat menghebohkan ya. Luar biasa beritanya Bapak Ibu. Mereka menolak pembangunan gereja di Cilegon. Lalu masa aksi bawa kain kafan ya. Mereka bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Pertanyaannya, apa yang mereka takutkan dengan pembangunan gereja? Apakah di dalam gereja itu mereka melakukan kemaksiatan? Ya, melakukan nilai-nilai atau norma-norma yang melanggar aturan atau budaya serta adat istiadat yang ada di daerah Cilegon. Nah, yang semestinya diperhatikan itu adalah tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, diskotik, klub malam, itu yang harus diperhatikan dan itu yang harus diberantas. Bahkan orang korupsi itu harus diberantas. Bawa kain kafan ke sana, ancam mereka, ya, yang mendirikan diskotik, perjudian atau hal-hal semacamnya. Jangan gereja, apakah kehadiran gereja di daerah Cilegon itu menjadi ancaman bagi kota Cilegon atau bagi daerah Cilegon? Kan tidak. Justru kehadiran gereja di sana itu membawa kedamaian dan sukacita bagi orang-orang di sekitar situ. Karena tidak terjadi huru-hara. Nah, apa sih yang saudara takutkan? Coba sesekali masuk ke gereja. Apa yang mereka lakukan di gereja? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan pujian, mengagungkan Tuhan lewat musik, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Mereka belajar kor di sana. Bukan main judi di dalam gereja, bukan minuman-minuman mabuk di gereja, tidak. Bukan melakukan kemaksiatan di dalam gereja sehingga membuat kotor wilayah Cilegon. Tidak. Yang mereka lakukan itu adalah ibadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, yaitu Yod-He-Waw-He, Yahweh. Nah, kami mengenal Tuhan, pencipta langit dan bumi, lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Karya-karya Tuhan kami bisa melihat, memperhatikan lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Karena apabila kami menolak Yeshua HaMashiach, menolak Kristus, Sang Firman yang hidup, maka sama halnya kami menolak Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kami menolak Yesus Kristus, maka kami menolak untuk masuk surga. Apakah saudara juga seperti itu? Ya pasti. Nah, saudara juga seperti itu. Ketika saudara menolak Yesus Kristus, ya tentunya saudara tidak akan menemukan jalan
untuk membawa saudara ke surga. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus HaMasiah kita bisa masuk surga. Ingat, amal kebaikan kita tidak akan bisa membawa kita ke surga. Dan amal yang kita kumpulkan, kebaikan, pahala yang kita kumpulkan di sini tidak akan bisa untuk sogok Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan pintu surga, lalu kita bisa masuk. Tidak. Bahkan amal kita, kebaikan kita, pahala kita di depan Tuhan itu seperti kain kotor. Ya, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Pahala, kebaikan kita tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, lalu Tuhan lihat kebaikan kita banyak sekali, lalu Tuhan membuka pintu surga sehingga kita bisa masuk. Tidak, Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuh adalah ketaatan kita, ketakwaan kita, dan iman percaya kita kepada Yesus HaMasiah. Nah, timbul pertanyaan yang sering saya sampaikan. Teman-teman sering berkata orang Kristen enak sekali hidupnya. Cukup percaya kepada Yesus HaMasiah, tidak perlu melakukan kebaikan, tidak perlu melakukan amal sehingga mereka bisa masuk surga. Tidak seperti itu. Ya, kebaikan, amal, orang Kristen itu juga penting, bahkan sangat dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi amal dan kebaikan yang kami lakukan bukan untuk kami sogok Tuhan sehingga Tuhan membukakan pintu surga. Tidak. Amal kebaikan itu buah dari pertobatan kami. Kami sudah bertobat, sudah beriman, sudah percaya. Kami tidak melakukan lagi kesalahan, dosa, pelanggaran. Nah, dibuktikan orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak melakukan dosa-dosa. Karena Tuhan benci akan dosa. Karena orang yang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya, adakah orang Kristen yang berdosa? Ada. Banyak. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Bertobat. Setelah itu apalagi Bang Pendi? Tidak lagi melakukan hal yang sama. Tidak boleh main-main dengan dosa. Dosa itu enak. Tetapi ingat, ada ganjaran yang akan kita terima ketika kita melakukan dosa. Maka jangan main-main dengan dosa. Yesus HaMasiah mati sekali. Datang dia yang kedua kali bukan untuk mati lagi buat kita, tetapi mengangkat kita yang percaya, beriman, bertakwa kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, tolak pembangunan gereja di Cilegon, masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Apa sih yang ditakutkan dengan gereja? Apakah di dalam gereja itu orang-orang jamaah belajar tembak menembak atau belajar panah, belajar pedang dan sebagainya? Cobalah intip sesekali ke dalam gereja. Atau saudara berpikir orang HKBP yang ada di Cilegon itu menyembah patung? Coba intip sesekali. Apakah mereka menyembah patung di sana? Ya, coba intip. Apakah ada sesuatu yang mereka kelilingi di sana? Sehingga ketika hal itu terjadi membawa kemudaratan di daerah tersebut. Tidak. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya milik Tuhan. Maka umat Kristen selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Ya, dengan nyanyian memuliakan, memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan. Selalu dan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, keadaan kami memuji Tuhan. Kami melakukan puji-pujian karena Elohim bertahta di atas puji-pujian. Tuhan senang dipuji. Maka ketika kita mendapatkan pujian, ya, jangan berlarut-larut dalam pujian itu.
Karena segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang pantas kita puji. Bagaimana Dia menciptakan dunia ini, bagaimana Dia memberikan nafas kepada kita, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan kepada kita. Bagaimana Tuhan begitu mentenun kita secara luar biasa. Ada yang putih hitam seperti saya, ada yang kurus, ada yang gemuk juga seperti saya. Jadi kami itu setiap hari selalu memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan di gereja kami selalu berdoa buat lingkungan kami, agar lingkungan kami aman, lingkungan kami damai, lingkungan kami tentram. Itu selalu kami lakukan. Bahkan kami berdoa untuk pemerintahan. Bahkan bila ada orang-orang yang melakukan pelanggaran, kami doakan supaya orang yang melakukan pelanggaran itu baik, menjadi soleh. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita terus lakukan penginjilan agar banyak orang disadarkan lewat pelayanan kita, lewat penginjilan kita. Mereka melihat Kristus, mereka melihat Hamasyah yang telah menyelamatkan umat manusia. Ingat, dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya selalu bawa ayat ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Hamasyah. Tidak ada. Maka selama nyawa masih di kandung badan, belum ada kata terlambat. Ayo bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akui Dia, dan beriman, bertakwa kepadanya, dan akui dosa saudara. Lalu saudara dibaptis, memberikan diri dibaptis, maka lalu saudara tinggal di dalam firman, saudara pasti selamat. Ya, ada kepastian di dalam Yesus Hamasyah. Ada kepastian di dalam Dia. Baik, terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.